Kowe pesugihan. Pesugihan itu kamu mengambil hak orang lain. Dan kalau kamu sudah mengambil hak orang lain, ya resikonya kamu berurusan dengan Tuhan. Apa? Kamu dinistakan sama Tuhan, digubak wis aku ra meh gagas kowe. Ngeten lho. Makanya kan saya selalu menyampaikan bahwa ada dua komponen kehidupan yang harus kita penuhi. Satu lahir, dua batin. Satu yang namanya spiritual, yang satu rasional intelektual. Kalau kita belum menanamkan itu dalam kehidupan kita, ya selamanya kita tidak akan menemukan Tuhan. Poin pertama di situ. Nah, kalau yang sudah terlanjur kecebur dan dia sudah masuk kepada zona merah istilahnya, bahwa dia sudah masuk ke dalam pesugihan dan apa-apa. Kalau sudah masuk pesugihan dan dia sudah melakukan perjanjian dan sudah mendapatkan dari perjanjian itu, ora iso dipedhot. Itu sudah kesalahan terbesar manusia. Saya tidak percaya kalau ada orang bilang saya bisa memutuskan hubungan kamu dengan bangsa itu, saya nggak percaya. Karena apa? Satu-satunya dosa yang tidak diampuni adalah dosa bersekutu dengan makhluk selain daripada yang baik. Itu sudah nggak bisa diampuni. Kamu meminta selain pada Tuhan. Orang jaluk marang purbaning Gusti ya rasano. Tapi kalau anak turunnya masih bisa ditolong. Tapi kalau si pelaku perjanjian dengan bangsa peteng, tidak bisa. Serana rumusnya wong bisa nulungi. Karena apa? Ya bener ning donya selamat. Lah mari ngono. Sok mamu disaut, mari ngono nek mati. Ya aja nyalahno sapa-sapa. Dan itu kekal. Enggak ada batas gitu. Enggak ada batas. Kamu sudah memilih golongan itu kan. Makanya rasional penting. Itu. Saya pokoknya tidak mau terjadi perdebatan benar salah dan nyata tidak nyata. Wong sing diomongke bareng ra nyata. Kan repot. Ya. Bagi saya bersama teman-teman di Sambung Rasa, saya selalu mengatakan, kok dhisik Mas, ayo Mbak kabeh belajar bahwa Kanjeng Ratu Kidul itu adalah manungsa kang wis putus ing samukawis. Manusia yang sudah putus dari segala sesuatunya dan sudah mencapai kesempurnaan. Kemudian beliau diberikan kepercayaan untuk menjaga kutub selatan, poros selatan, bukan hanya segoro kidul. Karena di poros selatan itu didominasi oleh air, es dan tetek bengek, beliau bersemayam di keratonnya seperti itu. Dan dia tidak ada hubungannya dengan manusia kok. Oh, dia urusannya jaga kutub kok. Tidak ada urusan dengan menungsa saja. Dia menjaga keselarasan alam, bukan menjaga manusianya, tapi tempatnya manusianya yang dijaga. Loh, lah kok ada yang pesugihan ngakunya dari keraton selatan, lo jenenge segoro. Namanya lautan, samudra. Isine ya barang ra karu-karuan. Orang Jawa itu kalau membuat sangkal ki rata-rata ning nggone segoro metu ke penjara, keluar dari penjara, potong rambut, pakaiannya kabeh larung laut. Buat gaman larung laut, buang ilmu larung laut. Dan sehingga yang diketemui itu ya yang dilarung-larung itu membo-membo itu tadi. Membo-membo itu tadi. Kalau saya mau dongeng, ya dongeng sing tak ngerteni tapi.
Tanggap dongeng ya ora apa-apa, mbok anggap kemiri kosong ya ndak masalah. Lah Nyi Roro Kidul Blorong itu patih, patih dalam dan temenggung dalam. Itu loh. Ya, inilah yang nanti menyesatkan manusia. Itu loh, mengaku-ngaku Ibu Ratu Pantai Selatan mau apa dituruti dan sebagainya. Poin ini pun. Dan saya berkali-kali pesen, ayo tos sing rasional. Kowe pesugihan. Pesugihan itu kamu mengambil hak orang lain. Dan kalau kamu sudah mengambil hak orang lain, ya resikonya kamu berurusan dengan Tuhan. Apa? Kamu dinistakan sama Tuhan, digulak wis aku ra meh gagas kowe. Itu intinya. Dan lagi kalau ada orang bisa menggandakan uang, nek percaya ya mbah bae goblok. Intinya gitu. Apa aku mau mbah bae goblok? Ayo. Lu negara itu sudah punya yang namanya sistem. Dan uang itu sudah di nomor, ada nomornya. Nomor serinya itu ada. Loh, kalau orang bisa gandakan uang terus BI lapo nyambut gawe mbok prayo kabeh mari. Itu loh. Lah kalau ada orang dari mana dia datangkan uang itu? Jelas pasal undang-undangnya pemalsuan. Ndang laporno nek ono iso gandakno duit. Jelas hukumnya polisi omong ngono, Pak itu bisa menggandakan uang segera ditangkap aja itu. Dia melanggar undang-undang pemalsuan itu, Pak. Kan gitu. Wis mbuh kok unsurnya pemalsuan surat atau surat palsu kok jare polisi serasa melu-melu. Karena itu pidana umum langsung bisa dicekel, itu pidana aduan ya langsung cekelan di situ. Kan gitu. Enggak, napa malih? Selama ini ajaran Jawa selalu dikaitkan dengan ilmu hitam, Ya, santet, dan mengundang setan ya, atau klinik. ya. Mohon pencerahanipun Romo, persane mboten kesasar. Nggih. Intinya begini, kita harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Orang Jawa pun juga harus tunjukkan dirimu apa adanya di masyarakat. Kenapa selama ini paradigma yang terbentuk seperti itu? Karena sampean mung kejawen juga isin ngakoni nek awak sampean kejawen. Jenengan pasti alasannya ndak enak sama tetangga, ndak enak sama masyarakat. Lho dapurmu kok gak nyolong lho. Kamu itu nggak mencuri kok malu. Yes, apa adanya aja, terjunkan di masyarakat bahwa ini loh Jawa. Kalau nggak dimulai dari panjenengan, dari siapa? Itu poin pertama. Poin kedua yang lebih detail lagi bahwa bedakan antara namanya spiritual dan supranatural. Klenik dan tetek bunga itu supranatural. Spiritual itu spirit jiwa bahasanya. Kan diambil dari bahasa spirit. Itu jiwa artinya, kawruh jiwa. Nah, kita harus menunjukkan bahwa Jawa itu memiliki jiwa sing temen, sing lembah manah, sing jujur, lila, legowo, sepi ing pamrih, rame ing gawe. Itu tunjukkan. Lah masalahnya sekarang kan kembali saya bilang seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa Presiden Soekarno Swargi pernah memberikan kita poin 3 tri sakti. Berkedaulatan secara politik, berdikari secara ekonomi, berkebudayaan bangsa Indonesia. Artinya apa sih berdaulat secara politik? Kalau kita ambil dalam kajian ilmu tata negara, kodise, tapi kita ambil pada kehidupan kita sendiri aja. Berdaulat secara politik artinya kita secara pribadi bisa menentukan kehidupan kita, tidak diatur oleh orang lain. Syaratnya apa? Syaratnya berdikari secara ekonomi. Berdikari secara ekonomi adalah kehidupanmu juga harus mapan, duwe penghasilan, ndak jagakne wong liya, ndak ngrepotne wong liya. Baru kamu bisa berkebudayaan bangsa Indonesia. Budaya Jawa kamu tunjukkan, kejawenmu mbok tunjukkan, nek kowe wis ora ngrepoti wong liya, kowe iso berdaulat. Lah kalau itu ndak berjalan kan repot ya. Kurang lebihnya itu. Tua sakon-sakon tok ya. Lah iya ta. Sama halnya dengan yang tadi kemarin itu kan, bangkitnya Jawa ya, bangkitnya namanya stok itu. Oh iya Pak, saya lewat gitu kan. Nah, sekarang bangkitnya Jawa di medsos. Wani ngomong gak ketokno rai kabeh kok. Kan begitu. Dan yang lebih parah lagi,
Kebangkitan Jawa diiringi dengan penyesatan Jawa. Ngomong sak penake dhewe. Ngomong tanpa dasar, tanpa kenyataan. Loh saya kalau dibilang itu loh semua bisa dijawab, loh aku iso kabeh tak jawab. Ini bener salah ibu loh ya. 1 tambah 1 5, 3 kali 3 12, 6 kali 6 71. Loh kan karin jawab. Waton jawab. Waton jawab. Erek tanglet nggih. Tirakat melek 3 dinten. Mboten turu niku napa langkung saged nyedak maring Gusti. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun tak jawab malih. Dongamu sak tumpuk, tirakatmu sak tekruk, nek dalam menghadapi kehidupan kamu tingkah lakumu gak bener, gak mungkin tekan. Puntalah. Intinya di situ. Dudu jaminan itu juga. Jadi tirakato melek telung dina telung bengi ngeblengo gak mangan gak ngombe, tapi kalau kamu tidak bersifat berkelakuan baik, Tuhan juga tidak akan mendekat kok. Asal-asal gitu. Iya. Cintailah Tuhan dengan kamu mencintai ciptaannya juga. Kamu mengasihi Tuhan juga dengan mengasihi sesamamu. Ngoten lho. Jadi itu rumus itu berkesinambungan. Kan kula mau ngomong setas. Kalau kamu hanya mencintai Tuhan tapi tidak mencintai manusia, tidak mencintai sesama, padha karo goro. Ndak apa-apa sementing tirakat cedhek karo sing gawe urip perkara ngapusi wong lak sing gawe urip wis tak cedheki ya. Ya pola sing gawe urip gendakanmu ngono wae, gak masuk akal. Dan perlu ditekankan bahwa Gusti ingkang Maha Suci, ingkang Maha Urip, ya ingkang Maha Adil. Ya hukum kausalitas, ya hukum sebab akibat, sapa nandur ngunduh. Nggih sae jenengan nek kuat melek telung dina telung bengi. Sae. Nek iso lho ya aja mbok paksa. Kan ngoten. Barang melek semuanya kadang sik rada ngene ketliyep dadakno lho. Ngoten niku. Untuk menebus karma itu bisa apa enggak kira-kira? Ben. Disik-disikan karo jangkane mesti. Jadi kalau manusia itu di tengah perjalanan kok mendapatkan kanugrahan untuk bertirakat, untuk meminta maaf atas segala apa yang sudah dilakukan, selama hukumannya itu belum waktunya jatuh masih bisa. Tapi kalau titi wancine wis tiba, masih tirakat atau model apa juga susah. Kecuali satu hal yang dia lakukan, melakukan perjanjian betul sama Tuhan. Mulai hari ini, detik ini hidup saya gunakan untuk darmaning urip kanggo wong akeh. Untuk melayani Tuhan, bahasane ngono lho. Iku mungkin masih bisa. Asalkan betul-betul konsisten. Tapi kalau untuk menghapuskan tidak bisa. Saya itu cuma beranggapan gini Mas, bahwa karma, dosa itu tidak bisa dimaafkan, titik. Yang bisa hanya begini, kalau sama melakukan karma 50, buatkanlah dharmamu 100. Kalau kejahatanmu 50, buatlah kebaikanmu 100, itu masih bisa menolongmu. Realistis. Itu masih bisa menolongmu. Dan nek gak percaya buktekno. Nguaplo ke polisi pas Joko mari ngono maca donga tobat atau donga ngapura. Diapura enggak kira-kira. Ya paling dikapok dhisik. Itu jadi harus dipertimbangkan ulang bahwa yang namanya dosa maupun karma itu tidak bisa dihapuskan semudah itu.